Saya dulu pernah berdiskusi dengan seorang muslim namanya Pak Sumarlin. Kalau ada pernah mengikuti saya sudah 7 tahun berkecimpung di dunia apologet. Setiap hari saya berdebat sama muslim. Pak Sumarlin ini ngomong begini sama saya. Sof, untuk kamu tahu keindahan Al-Quran, untuk kamu ngerti, bisa menghayati keindahan Quran, kamu harus membacanya dalam bahasa Arab. Kamu harus mengerti bahasa Arabnya. Saya dulu bingung, kenapa? Kalau saya mau tahu Quran, saya mau paham agama Islam, kok harus bahasa Arab? Sedangkan saya membaca Alkitab bahasa Indonesia saja saya tahu. Saya nggak bisa paham tuh jalan ceritanya tuh. Saya paham rencana besar Allah ketika menciptakan manusia itu dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Kenapa ketika kita ingin tahu tentang agama Islam kok harus bahasa Arab? Lalu Pak Sumarlin tuh bilang sama saya begini, Sof, kalau kamu ngerti bahasa Arab dan kamu bisa membaca Quran dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, kamu akan mengerti rasa bahasanya. Karena kalau diterjemahkan, dia akan kehilangan rasa bahasanya. Saya juga nggak ngerti kenapa kehilangan rasa bahasanya. Karena ternyata Quran itu bentuknya syair, bentuknya puisi. Nah, contoh tadi, burung kutilang mencelok di pagar. Wahai abangku sayang, sudahkah punya pacar? Anda terjemahkan bahasa Inggris, coba. Pasti Anda akan kehilangan rasa bahasanya. Paham? Puisi. Contohnya nih. Puisi jerawat namanya. Judulnya jerawat. Bunyinya begini. Jerawat, engkau sungguh keparat. Hilang 1 tumbuh 4. Hilang di muka tumbuh di pantat. Nah, Anda akan ketawa. Anda akan ngerti dalam bahasa Indonesia. Betul? Tapi coba puisi jerawat saya ini Anda terjemahkan dalam bahasa Inggris. Jerawat, engkau sungguh keparat. Hilang 1 tumbuh 4. Hilang di muka tumbuh di pantat. Anda terjemahkan puisi saya ini dalam bahasa Inggris. Pasti Anda orang Inggris gak akan ngerti. Di mana uniknya ini puisi. Betul gak? Pasti orang Inggris gak akan ngerti. Karena orang Inggris akan kehilangan rasa bahasa ini gak akan ngerti. Di mana sih lucunya? Di mana sih uniknya puisi jerawat saya ini? Karena bentuknya adalah prosa berirama atau saja atau syair. Ya. Nah, kalau ada Bu Intan ini boleh naik ini Bu Intan. Ya, saya pengen dia membacakan puisi Ma'erot. Ya, surat At-Takwir nanti kita boleh baca. Itu belakangnya rot semua tuh. Rot semua tuh. Nah, bentuknya puisi atau syair. Nah, kita lihat ya. Si Dirman ini, si penghujat. Kalau Anda baca surat At-Takwir itu isinya rot semua itu. Rot. Open kamu Dirman. Silakan open cam. Sabar. Makanya nggak bisa ngerti mereka dalam bahasa Indonesia. Quran kamu baca terjemahan bahasa Indonesia itu amburadul. Ayat atas ayat bawah nggak nyambung. Ya. Aku Kalau Anda nggak percaya Anda baca. Apa yang menurut kamu? Coba kau baca surat Ma'erot, surat At-Takwir, baca dulu surat Ma'erot. Ya kau baca lah. Loh, kan kau yang Islam. Coba kau baca surat Ma'erot, surat At-Takwir kau baca. Kau bisa baca Quran nggak? Ini apa ini? Suruh baca surat Ma'erot nggak mau. Udah malu dia jadi Islam. Saya tidak akan membiarkan seorang penghujat yang menghujat Tuhan saya di komal saya. Kamu boleh main-main di komal lain. Ya, mungkin komal lain membiarkan kamu untuk menghujat Tuhan saya. Saya tidak akan membiarkan satu orang pun berani menghujat Tuhan saya di komal saya pada waktu saya hostnya. Ya, paham kalian? Ini surat Ma'erot nih teman-teman. Kalau ada Bu Intan, saya pengen Bu Intan yang membacakan. Ini lucu sekali kalau Anda baca ini ya. Kita lihat Quran. Surat At-Takwir. Ini semua belakangnya rot. Nih coba kita lihat ya. At-Takwir. Surah berapa itu? At-Takwir. Surah 8. 81. Coba kita lihat ya teman-teman ya. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب. Nah, lihat tadi ya, ada dengar ya teman-teman ya. Ada dengar tadi? Rot. Dengar nggak tadi? Perlu saya ulangi lagi? Ini makanya ayat atas ayat bawahnya nggak nyambung.
When the sun is put out. Dia kalau ada baca surat At-Takwir, ayat atas sama ayat bawah itu bentuknya puisi. Dia nggak nyambung dia. Nggak tahu hubungannya antara ayat 1 ayat 2 ya. Pokoknya rot nih. Saya ulangi sekali lagi nih. نشرت رب وإذا السماء كشطت Sirat. وإذا الجحيم سعرت Sirat. وإذا الجنة أزلفت Sirat. علمت. Semuanya serba rot. Itu bentuknya puisi. Ada baca surah Anas. Belakangnya itu pasti nas. Malikin nas, rabbin nas, nanas, huladi udalin nas, nas, was nas. Pokoknya begitu semua bunyinya. Karena mereka ini membacakan puisi. Bukan perkataan atau firman Tuhan. Nah, kalau Anda mempelajari Islam, mempelajari Quran, maka Anda akan tahu berapa persen ayat-ayat Al-Quran ini yang berupa puisi bentuknya. Anda tahu nggak? 89,6%. Saya sudah pernah berdebat ini dengan si Wifi Naja, si Ustadz atau sekretaris Nahdlatul Ulama Indonesia ini, si Wifi Naja itu. Dan dia mengaku ini puisi-puisi. Bahkan yang mereka katakan keajaiban Muhammad bisa membelah bulan, surat Al-Qamar, surat 54, itu adalah puisi daripada Imru Al-Qais. Imru Al-Qais membuat puisi membelah bulan ini untuk kekasihnya, teman-teman. Puisi daripada Imru Al-Qais, yaitu surat Al-Qamar, ayat 54 membelah bulan, kemudian masuk menjadi ayat Al-Quran. Padahal tadinya ada puisi Imru Al-Qais. Nah, kalau Anda baca, berapa banyak? Kalau Anda telusuri, jauh lebih banyak lagi puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt. Ya, surat Al-Ikhlas, saya sudah pernah bahas itu. Berapa surah di dalam Al-Quran, itu adalah puisi daripada Umayyah bin Abi Salt. Jadi Muhammad itu senang sekali pada waktu itu mendengarkan puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt. Ya, dari bangsa Arab ini suka sekali membuat puisi-puisi prosa berirama tadi, sajak. Tadi saya kasih Anda contoh misalnya ya, burung kutilang mencelok di pagar, wahai abang sayang, sudahkah punya pacar? Antara ayat 1 sama ayat 2 ini nggak ada hubungan. Tetapi karena bunyi, suaranya sama, prosanya sama, tata bahasa sama, itulah ayat Al-Quran, teman-teman. Maka kalau Anda membaca surat At-Takwir tadi, belakangnya pasti rot, sirot, tot, sirot, tot. Teman-teman. Loh, kalau Anda nggak percaya, coba baca surat At-Takwir. Pasti belakangnya rot, sirot, rot. Anda baca surat Anas misalnya, pasti belakangnya nas, malikin nas, hudali nas, was, nas, gitu. Karena itu bentuknya prosa berirama atau syair atau sajak berirama. 89,6% itu sudah saya bahas. Makanya ayat atas sama ayat bawah itu nggak nyambung di dalam Quran. Kalau Anda baca terjemahan Indonesianya ya, nggak nyambung. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bunyinya tuh mirip tuh. Rot, tot, rot gitu terus. Karena itu bentuknya puisi-puisi pra-Islam. Jadi orang-orang Arab itu suka sekali bikin puisi-puisi. Mereka sambil berjalan naik onta atau naik keledai, biasanya mereka menghitung perjalanan itu berapa kali puisi itu dibacakan. Paham ya? Jadi berapa kali puisi, jarak perjalanannya dihitung berdasarkan puisi-puisi yang mereka bacakan. Dan mereka suka sekali membacakan puisi-puisi Arab ini, teman-teman. Itulah yang mereka lakukan. Karena pada waktu itu nggak ada. Kalau misalnya dalam perjalanan kayak kita nih main TikTok, terus lihat YouTube, nggak ada. Pada waktu itu mereka membaca puisi-puisi. Jadi kalau Anda baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, Anda akan tahu banyak sekali puisi-puisi pra-Islam. Kok saya bilang loh, kok ini mirip Al-Quran ya? Ternyata memang Al-Quran itu mengambil puisi-puisi daripada orang Quraisy. Banyak sekali yang mereka ambil puisi-puisi ini. Ya, itulah sebabnya sekarang saya ngerti kenapa Pak Sumarlin pada waktu itu mengatakan, Sof, kamu akan kehilangan rasa bahasanya kalau kamu membacanya dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bentuknya puisi. Termasuk teman saya ketika saya menyuruh menerjemahkan salah satu buku daripada Jalaluddin As-Suyuti. Salah satu kitab daripada Jalaluddin As-Suyuti, kita lihat ya teman-teman. Itu teman saya orang Kristen tapi Arab, dia orang Mesir, ya, yang punya channel Nations The Light for All Nations, ya, yang punya channel YouTube The Light for All Nations. Saya pernah ketemu orangnya 2 kali, ya. Saya ketemu beliau dan saya minta beliau menerjemahkan salah satu buku daripada Jalaluddin As-Suyuti. Saya tanya sama dia, ini judulnya tuh artinya apa sih? Saya penasaran. Buku daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terus dia bilang gini, Sof, ini agak susah kalau aku terjemahkan. Kenapa? Karena dia judulnya bentuknya puisi. Kalau saya terjemahkan, dia bilang, dia bicara sama saya pakai bahasa Inggris. Ini judulnya adalah Sekepal Jeruk Lemon di Tangan yang Genit. Hah? Sekepal jeruk lemon di tangan yang genit? Saya bilang, iya. Karena susah, ini bentuknya tuh puisi. Dia bilang, jadi kalau aku menerjemahkannya tuh dalam bahasa Inggris agak kesulitan aku. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab, baru kamu ngerti. Tetapi kira-kira kalau kamu terjemahkan, itu judul bukunya adalah Sekepal Jeruk Lemon di Tangan yang Genit, dia bilang. Nggak nyambung kan? Ya nggak nyambung.
Kenapa? Ya karena bentuknya puisi. Dia bilang ini judul bukunya tuh bentuknya puisi. Dia bilang itu. Judulnya tuh ada sekepal jeruk lemon di tangan yang genit. Kira-kira begitu terjemahannya. Seperti itu. Ya.